Ayah saya kalau malam itu ngajar Al-Quran, keliling tanpa pamrih. Begitu di kelas 3, Kiai lihat juga, ini nggak bisa ini kamu kelas 3, harus kelas 4 kamu ini. Gitu. Naik lagi saya. Jadi yang 4 tahun cuma saya tempuh 2 tahun. Sehingga saya umur 4 tahun itu sudah khatam itu Al-Quran 30 juz itu sudah bisa membaca. 4 tahun. 4 tahun umur saya. 14 tahun masuk kuliah. Masuk kuliah, iya. Jadi saya terus bilang sama Pak Diran ini, Pak, saya bilang, yang mau sekolah ini kertas ini atau saya? Iya. Iya, sama dia, kamu anak kecil berani-berani gitu kan. Setelah keberangkatan itu, setelah saya ikut menjadi peserta Musabaqah Nasional. Oh iya. Tahun 75. Tapi saya ikutnya tingkat remaja, walaupun sudah sarjana gitu. Jadi diprotes. Jadi sudah sarjana tapi masih remaja. Ikut remaja. Yang protes siapa? Almarhum AM Fatwa. AM Fatwa dulu kan LPTQ DKI dia. Dia dengar informasi. Ini tingkat remaja tuan rumah ini katanya sudah sarjana ini. Saya mau lacak ini, mau cari orangnya siapa gitu. Didatangi mes kita itu, mes kita. Ini mana saya mau cari, ada katanya namanya ini Said Agil lah namanya. Yang sampai palsukan ijazah ini. Iya. Kata Habib Umar, itu guru saya itu di Hadramut. Oh ini, panjang lah ceritanya. Terus dia tanya, kamu mau sekolah kemana? Saya bilang saya mau ke Madinah, tapi suratnya belum jadi, belum datang. Surat panggilan. Iya. Terus dia sebentar diam. Surat panggil itu nanti datangnya hari Senin. Senin nanti datang tuh jam 10 katanya sampai di rumah. Hah? Kenapa bisa ditahu? Iya, kasap dia tahu. Pak Prof, dengan segala pencapaian Pak Prof sampai hari ini, dengan guru besar dalam bidang ilmu fikih dan usul fikih sebagai spesialisasi konsentrasinya di guru besar itu, bahkan pernah jadi Menteri Agama tahun 2001 sampai kemudian 2024, belum tanggung jawab tentu di banyak organisasi bahkan nasional maupun internasional. Masyarakat Polman ini ingin tahu Pak Prof, dulu waktu kecil Pak Prof ini sebetulnya cita-citanya mau jadi apa? Iya. Jadi saya kebetulan adalah anak pertama dari 12 bersaudara. Dari ayah saya yang juga alhamdulillah seorang ulama, yaitu Habib Hussein bin Agil bin Ahmad Al-Munawwar. Dan kakek saya juga alhamdulillah seorang ulama besar juga, namanya juga Agil bin Ahmad, yang meninggalnya ketika ayah saya berumur 13 tahun. 13 tahun. Iya, ditinggal dan meninggalnya di Solo. Meninggalnya di Solo, Allahyarham. Nah, ayah saya ditinggal dan kakek saya ini seorang faqih. Ya, faqih, lughawi, pokoknya lengkap lah. Nah, ketika ayah saya ditinggal oleh ayahnya itu, ya menjadikan beliau ini berjiwa besar untuk menjadi pejuang juga, karena memang darahnya darah pejuang. Nah, sampailah dia sekolah di sebuah madrasah dulu namanya Al-Kautsar. Al-Kautsar ini dibangun oleh seorang ulama dan waliullah, itu adalah Habib Alwi.
bin Ahmad bin Muhammad Mbah Hussein yang wafat tahun 85, 22 Januari 85. Dan sekaligus Habib Alwi ini menjadi guru dalam arti kata yang luas. Jadi tidak hanya di sekolah, tapi guru juga di rumah, ya, untuk membentuk karakter pribadi. Sehingga ayah saya jadilah istilahnya jadi orang gitu, jadi orang dan cukup ya berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Nah, terkenangkan oleh jasa dari Habib Alwi ini, ayah saya pun kemudian mendirikan sebuah madrasah. Madrasah yang didirikan pada 1 Juli 1956. Diberi nama dengan Siratul Jannah. Jannah, jadi jalan surga gitu. Ada orang di kampung sebelah itu yang menyiapkan lah tempatnya di sebuah musola langgar, dilengkapi semuanya, akhirnya dijadikanlah langgar itu sebagai sekolah. Nah, saya masih kecil tentunya kan, waktu itu masih kecil, dan setiap ayah saya pergi ngajar itu saya diajak saya. Jadi tidak pernah dilepaskan oleh ayah ini, dan saya menguping lah. Istilahnya di kelas-kelas itu saya nguping. Jadi setiap kali ayah ngajar pasti saya ikut. Jadi itu yang formal pendidikan. Nah, saya mengikuti itu. Ayah saya kalau ngajar di kelas berapa gitu, saya duduk ikut sama dia. Iya, tapi Allah berikan saya kekuatan hafalan, sehingga apa yang saya dengar itu saya hafal. Nah, kalau malam hari ketika kecil itu ayah ini ngumpulkan anak-anak kecil. Untuk apa? Karena ayah saya ini pejuang Al-Quran juga. Jadi dikumpulkan untuk membaca Al-Quran di rumah antara maghrib dan isya. Nah, saya tanya sama ayah saya, kenapa harus waktunya maghrib isya? Apa pagi apa begitu? Oh gitu. Maghrib isya itulah katanya setan itu bergerilya. Kalau kita tidak isi dengan baca Quran, kita tidak isi dengan taat taqarrub kepada Allah, kita akan dibawa lari oleh setan itu. Tuh, jangan nonton sinetron. Iya, dan sinetron apa gitu, apalagi dengan HP gitu kan, lupa dia mana gitu. Nah, saya terus mengikuti itu. Jadi kalau sudah ngajar Al-Quran, saya tidak boleh lari dari situ. Saya harus berada di sebelah ayah saya. Baca, saya baca juga, ikut seperti orang juga. Baca duluan, nanti saya teruskan. Sehingga saya umur 4 tahun itu sudah khatam itu Al-Quran 30 juz itu sudah bisa membaca. 4 tahun umur saya. Kalau anak sekarang mungkin ngomongnya saja belum pasti ya. Tapi saya alhamdulillah Allah berikan itu. Nah, ayah saya kalau malam itu ngajar Al-Quran keliling tanpa pamrih, dan tidak mau dijemput mobil, jemput motor, jemput beca, tidak mau. Jalan kaki ke kampung-kampung itu. Nah, saya lah yang mendampingi. Pulang nanti jam 11, ngaji bergilir itu kan, ngaji tajwid, ngaji lagu. Nah, ayah saya bacakan, contohkan satu makro, nanti dengan berbagai variasi lagu itu saya ngikuti. Nah, saya yang baca duluan. Jadi kalau sudah selesai baca, nanti saya capek, namanya anak kecil. Tuan rumah sudah siapkan bantal, saya suruh tidur. Nanti ketika ayah saya mau pulang, dibangunkan saya, yuk pulang yuk gitu. Itu sekian lama. Nah, saya terus masuk sekolah SD ya.
Ya SD negeri waktu itu umur berapa? 6 tahun saya sudah masuk SD negeri 8 itu. Iya, saya masuk dan normal lah gitu, normal. Jadi waktu selesai saya masih di SD itu saya sudah selesai madrasah duluan. Jadi saya madrasahnya enggak melalui kelas 1, kelas 2, tidak. Saya sekolahnya langsung kelas 5. Karena tadi hafal dan itu semua hafalan semua itu. Bisa baca, bisa apa. Ya dites sama guru-guru, bukan ayah saya yang mendudukkan karena dia kepala sekolah, tidak. Akhirnya layak katanya kelas 5. Kelas 5 saya 2 tahun sudah selesai madrasah itu. Dan ketika saya masih kelas 5 SD, saya sudah sekolah SMP yang disebut dengan istilahnya sanawiyah kan, kalau kita kan sanawiyah. Sanawiyah di sebuah sekolah, ini peninggalan para ulama-ulama Palembang, disebut dengan Madrasah Al-Ahliyah. Di satu kampung namanya di 29 Ilir, di sebelah gereja ayam itu. Inilah katanya, ini kiai-kiai semua yang bangun. Dan direkturnya kebetulan kiai juga orang Palembang, Ki Agus Abdus Somad namanya. Nah saya di sekolah itu, di SMP itu ya, Sanawiyah itu ketemu dengan kiai-kiai. Ada Kiai Ahmad Nangci, Kiai Ahmad Hussein, Kiai Abdus Somad ini. Memang ilmunya luar biasa. Tapi saya juga punya kelebihan, punya kemampuan untuk menangkap pelajaran, memahami itu juga luar biasa. Sehingga iya, karena begitu ulangan apa istilahnya semesteran ya, catur bulan 1 gitu, nilai saya itu melebihi target, mumtaz 10 semua. Saya terus dipanggil sama kepala sekolahnya Kiai Abdul Somad. Katanya, Agil, katanya kamu tidak layak di kelas 1. Kamu harus masuk kelas 2. Saya bilang, saya tidak berani itu. Saya sama ayah saya nanti. Nah, kalau urusan saya ayahnya nanti saya ngomong, kata Pak Kiai. Pokoknya kamu saya pindahkan ke kelas 2. Pindahlah saya kelas 2. Baru 3 bulan kan. Nah, ikut terus naiklah kelas 3. Begitu di kelas 3, Kiai lihat juga, ini tidak bisa ini kamu kelas 3, harus kelas 4 kamu ini gitu. Naik lagi saya. Jadi yang 4 tahun cuma saya tempuh 2 tahun. Nah, ini menjadikan saya kecil kan, umurnya masih kecil tapi sudah tinggi. Nah, terus saya masuk SMA-nya ya, aliyahnya kalau sekarang ini. Itu namanya ada sekolah persiapan Universitas Islam Al-Ahliyah. Saya masuklah di situ, swasta. Tapi yang ngajar tuh kiai-kiai, ada Kiai Raden Ahmad, Kiai apa. Itu dipimpin oleh namanya Pak Gani namanya. Pak Gani, orangnya juga pintar. Saya sekolah, ternyata prestasi saya itu juga membanggakan. Nah, ketika kenaikan kelas itu ya alhamdulillah, ya angka 8 itu enggak ada saya dulu, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Sehingga ujian itu nomor 1 saya, nomor 1 terus. Jadi mendapat nomor 1. Nah, ingin saya melanjutkan perguruan tinggi tentunya ya. Ya masuk IAIN. IAIN Jakarta. IAIN Palembang, Raden Patah namanya. Tapi waktu itu tidak bisa kalau tidak ada ujian negeri. Sementara saya sekolahnya kan swasta. Nah, masuklah ujian negerinya, sekolah persiapan IAIN dulu kan ada sekolah persiapan. Saya daftar, saya ikut ujian. Luluslah ujian. Mata pelajaran yang di bawah standar saya kan. Lulus saya, dapat ijazah.
Tapi selama pendidikan saya di madrasah di sanawiyah itu, pagi-pagi saya habis subuh dididik oleh kakek saya tadi itu, Habib Ali bin Ahmad bin Muhammad Bahsin itu, dengan hafalan. Jadi saya disuruh ngapal. Masih remaja itu ngapalkan, kalau nahu itu Ajrumiyah, Amriti, Mulhatul I'rab, hafal di luar kepala. Hadis itu Arba'in Nawawi, terus nanti ada Abi Jamro, Riyadhus Shalihin, saya hafal semua dulu. Fikih juga begitu, dari Safinatun Najah, Risalatul Jami'ah, sampai dengan matan Abi Syuja. Terus setiap hari itu disuruh nulis, melaporkan apa kerjanya dalam sehari penuh itu dalam bahasa Arab. Begitu. Iya, dididik sama kakek saya ini. Nah, tapi malam hari saya selalu dikirimkan oleh ayah saya ini ke rumah kakek saya, tidur sama kakek sana gitu. Saya bilang, ada apa kakek sana? Enggak, sana katanya, biar ikut seperti kakek gitu. Ternyata kakek saya ini ahli ibadah. Malam tuh nggak pernah tidur, dia sholatnya sholat sunnah itu sampai subuh. Dari sholatnya itu saya pernah hitung dulu, itu setiap malam itu bisa 200 rakaat. Ya namanya anak kecil ikut, nanti kadang-kadang ngantuk tidur, bangunin lagi sama dia, ayo bangun. Di belakangnya beliau. Iya, belakangnya beliau. Jadi beliau sedang usuk-usuk, saya tidur gitu. Nanti dia ingat ada cucunya di belakang, ayo bangun. Wudhu sana, wudhu lagi saya. Nah, rumah beliau itu tidak pernah terkunci gitu, buka begitu aja di rumah. Ya kita namanya anak kecil takut-takut juga kadang-kadang kan. Jadi itu dididik sama dia itu. Terus saya tanya sama beliau itu, apa gunanya saya ngapal-ngapal begini? Sampai nahu itu, alfiyah itu saya hafal. Dia bilang nanti katanya, kalau sudah sekolah nanti baru tahu katanya manfaatnya. Nah, ternyata betul, begitu saya masuk kuliah, masuk kuliah IAIN itu, saya tidak diterima oleh panitia. Karena tadi dari madrasah swasta itu. Bukan, umur. Oh iya, masih muda. Umur, jadi kena lompat-lompat itu. Iya. Nggak diterima saya. Ijazah SPIAIN kan ada, ijazah swasta ada. Jadi ada bagian tata usahanya itu, direktorat itu namanya Pak Dirandia, masih hidup kan? Dia diskusi saya, dia bilang nggak bisa katanya, aturan kita umurnya nggak segini, umur baru 14 tahun kan saya. 14 tahun masuk kuliah. Iya. Jadi saya terus bilang sama Pak Diran ini, Pak, saya bilang, yang mau sekolah ini kertas ini atau saya? Iya, sama dia, kamu anak kecil berani-berani gitu kan. Saya cerewet dulu memang, usil saya itu. Usil. Ya ini saya melaksanakan aturan gitu, umur gak bisa katanya kan. Orang SD aja kan begini-begini, kan sampai kan gak diterima gitu. Oh begitu, tapi kan saya punya ijazah Pak. Ijazah ini yang dipertimbangkan. Dilaporkan ke rektor. Rektornya waktu itu Pak Zainal Abidin Fikri, ada kiai juga, ada dari Masjid juga Isa Sarul. Akhirnya melihat ada yang aneh begitu, disidangkan senat Pak. Sidang senat, gara-gara saya. Sidang senat, katanya ini ada kelainan ini segala macam. Baru 14 tahun ini. Iya, jadi kiainya langsung, yang Pak Profesor Zainal Abidin Fikri itu saya terima. Yang kedua katanya saya terima juga, dan tidak usah pakai testing gitu. Diterima, pasti pinternya anak itu gitu. Padahal belum pernah ketemu. Nggak pernah, ketemu orang-orangnya nggak pernah.
Jadi saya panggil ini katanya, gara-gara kamu orang sidang senat katanya ini. Tapi katanya mereka sepakat menerima kamu katanya tanpa testing. Ya Allah, terima kasih Bapak. Saya ciumin dia. Saya cium. Nah, ketika dulu kan kita ada namanya MAPRAM ya. Yang apa istilahnya sebelum kuliah itu kan ada pembinaan seperti ospek. Saya ikut ospek itu. Iya. Ospek saya ini kita mau. Saya ternyata di kelas saya itu ada yang cerdas-cerdas, IQ-nya yang bagus-bagus. Masuk kuliah di kelas itu kan biasa pemilihan ketua komisariat kan. Ya, ketua kelas. Ada yang gede-gede sudah dewasa gitu. Saya masih kecil. Ya, saya kadang-kadang masih pakai celana pendek dulu kan. Dari pemilihan mereka sepakat itu. Katanya yang ketua kelasnya Pak Anggul. Masya Allah. Saya bilang kan bukan bapak, saya bilang masih kecil saya bapak. Akhirnya ditunjuk saya. Ya saya tunjukkan lah persaingan ini. Saya pikir ada teman-teman saya itu ada Sarnubi Sabihi, Allahyarham meninggal. Terus ada Sarnubi Sam, itu pintar-pintar, lebih jadi dewasa lah cara berpikirnya kan. Tapi kalau untuk hafalan untuk apa, nggak ada yang lawan gitu. Iya, jadi persaingan kita. Nah, karena kualitas tadi itu, rektor terus berikan beasiswa. Kalau sekarang kan bebas SPP namanya. Iya. Tapi di Palembang itu Palembang itu. Jadi saya nggak pernah bayar, Pak. Kuliah nggak pernah bayar, nilainya bagus terus gitu kan. Iya, akhirnya sampai ya sarjana muda itu ya, namanya bakaloriat kan, BA. Nah biasanya kalau BA itu kan ada nulis paper ya, paper kan laporan apa, iya BA. Kalau sekarang ini skripsi lah. Jadi kita mau ubah tradisinya sudah selesai ujian tulis baru bisa ujian paper tadi itu. Nah karena saya ketua kelas, saya bilang sama anak-anak, kita harus bikin merubah tradisi yang ada. Apa katanya? Kita ujian paper dulu baru ujian tulisan. Mungkin lah itu. Saya bilang saya yang terobos. Saya buat dulu penelitian saya dulu transfusi darah ditinjau dari hukum Islam. Itu paper pertamanya. Paper pertama. Anak-anak tidak percaya kalau selesai itu. Nah diketikin oleh siapa? Diketikin oleh orang yang waktu saya mau masuk dulu dibantahnya. Oh begitu. Tadi. Saya ketikkan sini Pak Agil katanya. Saya bapak, saya bilang saya anak. Baru. Iya, jadi dia baik sama saya. Ujian kenaikan itu tulis itu tanggal 9 September. 9 apa 7 gitu. Nah, saya daftarkan ujian paper itu tanggal 9 September. Jadi 4 bulan sebelum ujian tulis. Anak-anak anda percaya kalau saya mau ujian. Dekatnya Pak Rifai Ceman itu. Saya jas saja tidak punya. Jas tidak punya. Ada kawan saya namanya Ilham. Ente punya jas tidak di rumah? Untuk apa? Saya kan mau ujian. Bohong. Tidak percaya mereka kalau saya ujian. Dipinjamin jas saya pakai. Begitu saya pagi-pagi itu necis, saya pakai jas, pakai dasi. Mau apa ini? Mau ujian? Alah katanya, bohong jangan terlalu lah katanya gitu. Di fakultas lain juga begitu. Enggak lah, bohong terus. Begitu saya ujian betul, mereka itu
bengong, nggak bisa ngomong. Ini kok jadi betul katanya. Gitu jadi betul katanya gitu. Saya bilang saya disetujui. Iya, saya yang namanya tulisan kita sendiri ya, saya bisa mempertahankannya dengan baik. Diuji itu ya, guru-guru saya itu memang tahu lah kalau saya itu dikasih cum laude, saya kasih nilai 100. Mumtaz. Iya, mumtaz itu. Anak-anak nggak percaya nih, saya bilang saya sudah ujian, dipeluk anak-anak akhirnya. Nah, buat itulah, karena itu tadi itu, saya mau ikut testing itu, karena dulu ada testing untuk ke Mesir. Ke Mesir, tapi baru kelas 3, belum MBA kan, belum. Nggak boleh sama rekan itu. Nggak boleh katanya, kamu kan belum waktunya katanya. Saya bilang nggak apa-apa, kita bersaing aja, saya bilang gitu kan. Nggak boleh katanya gitu. Sudah saya nurut aja lagi. Nah, ayah saya juga tidak boleh anaknya itu keluar dari rumah itu. Dia nggak mau berpisah dengan anak gitu, cinta sama anak. Jadi saya kepengen mau nyantri di Jawa gitu, di ini. Pesannya apa? Kalau nyantrinya itu di Indonesia saja sama aja, belajar di rumah ini sama. Yang penting keseriusan gitu. Gini-gini cerita lagi. Terus keluar dari mulutnya itu. Kalau belajarnya ke luar negeri, silahkan. Itu Abah. Iya, Abah bilang begitu. Saya tangkap tuh. Saya terus mencari beasiswa itu. Karena saya BA aja teladan ya, nilainya besar-besar banget kan. Cuman nilai itu kan tidak dikasih sama kita, rahasia saja. Rupanya ada jalur itu di online kan, itu nama saya itu mahasiswa teladan, ditangkaplah sama kedutaan. Waktu itu kedutaan ngasih beasiswa Qatar, Kuwait, 5 negara saya dapat. Begitu saya dapat itu, saya bilang sama abah saya, "Bah, dulu abah pernah ngomong begini. Oh iya, kalau memang ada." Saya bilang, sekarang sudah ada ini. Nah, ada 5 negara saya dapat. Kamu bohong ini tunjukin sama abah. Nangis dia. Ya Allah, berarti kamu akan tinggalkan saya katanya, ini gitu kan. Nah, saya suruh ayah saya pilih 5 negara ini kemana saya. Itu diserahkan ke abah. Iya, kata abah aja ke Saudi aja lah katanya. Alasannya apa, Abah? Kita bisa ada komunikasi di Madinah kan, di Madinah. Nanti ada orang umroh, ada orang haji, paling tidak setahun sekali kita ada komunikasi. Karena telepon kan belum ada. Sudah, terima aja itu, kata terima. Sudah, saya terima itu. Pergilah saya ke Madinah itu. Pergi ke Madinah tahun 76. Setelah keberangkatan itu, setelah saya ikut menjadi peserta Musabaqah Nasional. Tahun 75. Tapi saya ikutnya tingkat remaja, walaupun sudah sarjana gitu. Jadi diprotes. Jadi sudah sarjana tapi masih remaja. Ikut remaja. Yang protes siapa? Almarhum AM Fatwa. AM Fatwa dulu kan LPTQ DKI dia. Dia dengar informasi. Ini tingkat remaja tuan rumah ini katanya sudah sarjana ini. Saya mau lacak ini, mau cari orangnya siapa gitu. Didatangi mes kita itu, mes kita. Ini mana? Saya mau cari, ada katanya namanya ini Said Agil lah namanya. Yang sampai palsukan ijazah ini. Iya. Jadi akhirnya saya disuruh nyumput aja di kamar, jangan keluar Pak. Iya, dia enggak ketemu juga sama saya. Tapi saya tampil. Musabaqah itu tampil, saya remaja. Nah, selesai Musabaqah itulah saya terus pamit. Berangkat langsung
musabakohnya Agustus itu. Saya Oktober itu sudah berangkat, Desember itu sudah berangkat ke Jawa dulu. Jawa ketemu keluarga dari ibu. Damit saya. Damit tinggallah di Jakarta, ayah saya pulang nunggu keberangkatan. Nah, nunggu keberangkatan ini kita tidak bisa berangkat sendiri. Nah ini saya punya paman, tidak bisa beli tiket sendiri, tidak nunggu panggilan. Nah surat panggilan itu belum datang dari Madinah itu. Nah disitulah saya menemukan keramatnya Habib Muhammad Al-Attas itu. Iya, yang di mana Ciawi itu kan. Iya, Habib Umar bin Muhammad Al-Attas. Ketemu di migrasi di Cikini itu. Dia sedang mengurus kewarganegaraannya dari Yaman ke Indonesia. Ketemu saya dengan paman saya itu di situ. Terus dia tanya sama paman saya, "Mukhtar ini siapa?" Oh, kata paman saya, "Ini keponakan saya, anaknya Hussein. Ini cucunya Habib Agil," kata. "Habib Agil mana?" katanya. "Al-Munawwar." "Iya." Kata Habib Umar, "Itu guru saya itu di Hadramut." Oh ini panjang lah ceritanya. Terus dia tanya, "Kamu mau sekolah kemana?" Saya bilang, "Saya mau ke Madinah, tapi suratnya belum jadi, belum datang." Surat panggilan. Iya. Terus dia sebentar diam. Surat panggil itu nanti datangnya hari Senin. Senin nanti datang tuh jam 10 katanya sampai di rumah. Hah? Kenapa bisa ditahu? Iya, kasap dia tahu. Luar biasa. Iya, betul, jam 10 sampai di rumah saya. Di Keramat itu. Jalan Keramat Kuitang itu nomor 45 rumahnya. "Nanti ketemu saya ya," katanya, "kalau sudah dapat suratnya dari Senin ya." Iya. Terus saya ke rumah dia Habib Umar itu di Pasar Minggu dulu. Sama paman. Saya ceritakan, "Oh sudah terima ya?" "Iya." Saya bilang, "Alhamdulillah, terima kasih Beb, ini." Terus nunggu apa lagi? Ya saya bilang, kita namanya beasiswa nggak bisa berangkat sendiri kecuali ada tiketnya. Dan tiket nggak boleh beli. Oke. Iya. Jadi nunggu tiket lagi. Iya. Kalau tiket dia bilang itu datangnya nanti hari Rabu itu tiket jam 2 siang tapi luar biasa kasyafnya. Iya, tahu dia jalan suratnya. Iya, Beb, iya. Tapi kalau sudah terima tiket ke sini ya. Pamit ya sama saya sini ya. Betul terima tiket tuh hari Jumat ada pengajian, saya ke sana terima salaman sama Habib. Sudah ya katanya. Oh iya. Saya bilang ini manusia apa malaikat dari Umar kan? Berangkatlah saya ke Madinah. Di antara guru saya itu adalah Kiai Abdul Rashid Siddiq namanya. Hafiz apa? Al-Quran 30 juz. Imam besar mana? Masjid Sultan Muhammad Badaruddin itu. Terus ada satu lagi guru saya itu Azra'i Abdul Rauf yang di Medan itu. Rupanya Kiai Azra'i ini anak angkatnya Kiai Abdul Rashid ini. Jadi ketika menjelang MTQ itu kita dibina sama mereka itu. Berangkatlah saya, pamit saya dengan Kiai Abdul Rashid ini. Terus Kiai Abdul Rashid ini ultimatum dia. Iya. Mau ke Madinah. Nanti hafal Quran ya. Iya, saya bilang insya Allah Pak. Iya. Kalau tidak hafal Quran, tidak usah ketemu saya lagi. Kata beliau. Galak banget ini Kiai gitu. Saya ciumi dia bolak-balik. Saya bilang sama ayah saya, "Bah, tadi saya pamit sama Kiai Rashid dia bilangnya begini." Iya. Galak banget, abah tidak sama begitu, Bah. Nah, kata ayah saya, itu motivasi. Dia itu doakan kamu, kata dia senang sama kamu, gitu ayah saya ini.
Berangkat saya. Berangkat tuh setiap minggu ada surat dari Kiai Rashid itu. Sudah juz berapa, sudah apa gitu. Itu saat sudah di Saudi. Sudah di Saudi. Nggak tahunya begitu saya sampai di Madinah, keluar aturan Saudi kan dapat minyak kan, minyaknya banyak. Seperti tinggalnya Malik Faisal. Malik Faisal meninggal, diganti Khalid kan. Khalid ini minas sholihin. Akhirnya hasil minyaknya banyak gitu. Nah dibilangin sama Raja Khalid, kata Raja Khalid, untuk mahasiswa yang mendapat beasiswa dari luar negeri setiap tahun boleh pulang ke negaranya, tanggung jawab pemerintah Arab Saudi. Saya dapatlah saya dapat pulang nih bikin saya kan. Saya baru berapa bulan di Saudi sudah bisa pulang lagi. Sudah selesai ujian kan, ujian selesai. Ya kita terlambat namanya resiko. Kita belajar apa alhamdulillah lah bisa ngejar kekurangan itu semuanya. Nah kita masuk ternyata bisa pulang saya. Seperti mimpi ke Madinah itu mimpi, kita umroh apa mimpi gitu kan. Bisa sekolah di luar itu. Kata saya Masya Allah, katanya kan berkah gitu, ibu saya juga berkah. Jadi saya 3 bulanan lah pulang lagi. 3 bulan di Saudi pulang iya, karena dikasih hadiah. Okay. Dia siapa yang lulus semuanya di bisa pulang semester kampung, itu bisa pulang kampung. Pulang ya saya kan. Kata orang-orang mimpi atau dia kata Saudi gitu kan. Iya sekolah, saya bilang saya ceritalah gitu. Sementara mungkin teman-teman yang lain itu ada pulang 1 kali 1 tahun. Iya, ada yang sudah duluan kan, tapi ini kan hadiah. Terus Madinah itu buat aturan yang boleh pulang itu yang lulus. Kalau yang ada tunggakan mata kuliah nggak bisa. Berangkatlah saya pulang tahun kedua pulang lagi, tahun ketiga pulang lagi, tiap dapat pulang terus. Sayang gitu kan. Iya kata kawan-kawan jalan-jalan aja keluar ke Eropa sana. Bilang enggak, saya mau pulang sama orang tua saya. Pulanglah yang terakhir itu yang kelas 3 ya, kelas 3 mau kelas 4 gitu, mau kelas 4 itu ditunda apalah gitu. Jadi saya buat laporan untuk berkas-berkas saya itu semuanya saya laporkan ke fakultas, terus akhirnya saya pulang ke mana, ke Palembang itu. Nah pulang Palembang itu kita biasa dikasih tiket itu sejauh mungkin ke Indonesia. Jadi minta tiketnya ke Biak. Waktu itu kan ke Papua gitu. Nanti begitu sampai di Jakarta diedit aja, di reroute itu sama Saudi. Kerjasamanya itu dengan Merpati dulu, tapi tiketnya tiket Garuda. Nanti dapat tiket saya banyak, bisa ke sana kemari gitu. Di antaranya saya ke Medan ketemu guru saya yang Azrai Abdul Rauf itu. Di situ kemudian karena beliau ini aktif juga ya, tahfiz apa begitu, saya setiap pulang itu saya ke Medan dan saya ke Palembang ketemu dengan Kiai Abdul Rashid Siddiq tadi itu. Ketemu di beliau, ya dia tahu kalau saya sudah hafal Quran gitu. Saya ngapalnya dulu kan di Raudhah di Madinah itu. Pada satu hari gitu beliau sudah dalam posisi uzur, saya dipanggilnya, tolong terimakan saya kata Kiai Rashid. Saya bilang enggak salah Pak Kiai, saya yang disimak Pak Kiai, masa Pak Kiai sudah. Oh enggak, ini perintah, kamu harus laksanakan. Saya cium dia, enggak layak Pak Kiai,
Saya nangis. Enggak ya. Enggak, saya tahu kamu sudah luar biasa hafalannya katanya. Rupanya dia kasar batu kan. Sudah selesai, akhirnya saya ya istilahnya namanya minta didengarkan, saya dengarkan. Oh Pak Kiai, Masya Allah Pak Kiai hafalannya Pak Kiai gini. Kata enggak lah, kata orang hafal di Mekah kan lama dia. Pulang lagi saya. Nah pulang lagi ketika sudah tahun keempat ya kita sudah umur 25 tahun. Sampai mau kawin, mau apa gitu kan, pikiran sudah kan, nanti anaknya ini segala macam. Pulang yang tahun ketiga itu saya terus mencari siapa jodoh saya, ketemulah anak kiai di Lampung. Saya terus ikat, kasih cincin. Iya. Tapi kawinnya kapan Allah alam gitu kan. Yang penting ada ininya lah, senang gitu. Akhirnya saya tidak bisa pulang itu kan, karena ngurus untuk masuk S2-nya apanya gitu. Di umur pura ya. Iya, jadi saya di Madinah itu diusulkan itu di Tarsih namanya. Tarsih dari kelas saya itu ada 5 orang yang angkatan saya itu. 5 orang ditunjuk oleh fakultas pilih. Saya masuk 5 orang tuh. Jadi masuk kalau kita bebas testing lah gitu. Karena saya nggak mau di Madinah, saya lari ke Mekah. Ke Mekah itu lillahi ta'ala aja tuh, mau testing itu lillahi ta'ala. Saya nggak tahu universitasnya di mana, dosen-dosennya siapa nggak tahu saya. Apa adanya saja. Ketemulah sama satu orang teman kita namanya Abdul Hadi, orang dari Bali. Tapi dia mondoknya di Bondowoso. Begini, ya motivasi kita. Masuk saya di Ummul Qura itu yang ikut testing berapa, yang diterima berapa gitu kan, dari 10 jurusan. Itu S2-nya ya? Iya, 10 jurusan yang diterima semua itu hanya 134. Masya Allah. Jadi saya sekelas cuma 4 orang. Satu kelas 4 orang? 4 orang. Gurunya 5 orang. Oh, Masya Allah. Gurunya, profesornya 5 orang. Baru muridnya cuma 4. Iya, saya bilang, ini bagaimana ini? Rupanya imbang itu menjadikan kualitasnya kata dia lebih. Iya. Jadi kita tidur di situ lah, ada ruangan tidur dan kita dibimbing oleh profesor-profesor itu. Nah, sampai dengan mau ujian itu dikasih tahu sama siapa, sama orang-orang itu. Iya. Ini berat katanya ujiannya karena peminatnya banyak, sementara yang diterima sedikit. Iyalah, itulah saya terus malam itu saya tidak tidur, saya malam itu di depan Ka'bah belajar. Pokoknya bukakan ya Allah pakai Arifin, pokoknya dibukakan supaya nanti besok saya bisa menjawab semua permasalahan soal. Karena pertimbangannya kalau orang banyak minatnya, namanya biasa konsumennya itu kan. Betul itu kata teori-teori yang disampaikan oleh siapa? Oleh dosen-dosen di situ. Iya, namanya kalau pembeli itu banyak, barang yang mau dibeli harganya pasti mahal kan. Iya, pasti. Saya pikir ada apa ini begini ini. Saya dikasih semacam ilham itu. Kamu baca, belajar di mana, di Makkah, di depan Ka'bah itu. Jangan keluar sampai dengan subuh. Nanti kalau subuh langsung ada ada mobil angkot lah yang sekali itu mobil ikut itu iya saya tinggal di mana di Makkah itu di dekat kelahiran Nabi itu, Syekh Ali ya, Syekh Ali.
tinggal di situ saya. Nah, karena saya melapor itu di mana, di apa istilahnya dengan teman-teman, rupanya teman-teman juga belajarnya bagaimana kitanya, apa yang kita pelajari katanya gini kan. Nah, tapi ada informasi dari teman-teman kita di Ummul Qura itu, pokoknya kuasai semua pelajaran yang pernah dipelajari dulu gitu. Oh, saya bilang kiamat ini, kita bisa suruh nulis buku ini. Betul itu, saya baca semua dan saya tak tidur malam itu di depan Ka'bah. Sampai subuh, terus berangkat ke mana, ke rumahnya Pak Abdul Hadi tadi itu, pamit, saya minta didoain supaya bisa di mana, di Ummul Qura itu. Masuklah kita. Begitu ujian, Masya Allah, betul itu ujiannya berat betul kan. Dikasih bukunya itu 40 halaman untuk jawab soal itu. Kita biasa 1 halaman, ujian 2 halaman, ini 40 halaman. Ini suruh ngarang ini. Tapi karena saya sudah baca semua dulu, bisa menjawab lah gitu. Kalau pena ini 2 habis, yang 1 masih. Saking lamanya nulis. 3 jam. Dari jam 9 sampai jam 12. Kalau sudah jam 12, pokoknya dikumpul. Nah, saya ini enggak noleh kanan, enggak noleh kiri lah. Apa yang saya hafal itu saya masukkan semua. Merasa gitu kan, merasa saya bisa, alhamdulillah gitu kan. Sudah. Teman-teman yang lain dah gitu, ada yang dibuanginya langsung, soal-soal itu buang, saya pulang aja lah, sudah nyerah lah gitu kan. Saya sudah berapa hari sudah ujian, sudah apa istilahnya tes muqabalah syakhsiyah ya, yang tes tatap muka itu ternyata yang ngetes ini luar biasa gitu. Kapan kita tes ini? Saya bilang. Nanti selesai ujian tulis gitu. Nah, 2 hari 3 hari setelah itu dites. Yang nguji itu ada 5 orang profesor. Jadi masuk langsung ditangkapin aja gitu, terus dites. Tapi karena kita persiapannya bagus kan, bisa semua saya jawab semua. Nah, sekarang yang nguji saya itu sekarang ini sudah tidak ada lagi ya, sudah meninggal semua. Tapi mereka itu ulama besar, Husin Hamid Hasan, Said Usman, siapa gitu, 5 orang itu di apa istilahnya dipimpong gitu. Wow, begini. Tapi ya alhamdulillah kita bisa gitu kan. Bisa terus pengumuman kita terus lulus dan langsung kita masuk di fakultas itu. Jadi kita dikasih tempat. Begitu prosesnya sudah dapat saya tempatnya di Aziziyah itu, ada imarah gedung As-Subai itu. Ada permadani kita di atas tinggalnya di situ. Nah, selama kuliah kuliahnya 1 tahun pengantar ya, pendahuluan itu. Ada ujian, siap-siap untuk pulang ke Jakarta, ketemu keluarga dalam apalah gitu kan. Nah, saya pulang itu langsung saya minta kawin karena sudah dikasih cincin kawin. Saya langsung bawa ke mana, ke Mekah. Tapi itulah ya rezeki ya. Dulu sebelumnya orang yang punya istri tidak pernah ada bantuan dari mana, dari kerajaan. Ini saya bawa istri terus dikasih uang sewa rumah setiap bulan 1.000 rial. Masya Allah. Jadi 1 tahun 12.000. Tapi yang lainnya kalau gitu saya tahun depan kawin juga, bawa istri gitu, kawan-kawan kita itu. Nah, rasa lah gitu, kita belajar sudah. Ternyata Allah beri kita cepat punya anak kan, 1 orang. Dan lahir di 4 orang lahir di Mekah.
Rupanya yang lahir-lahir ini juga cerdas-cerdas juga, kena zam-zam setiap hari kan. 12 tahun Pak Prof. Iya, 12 tahun. 12 tahun itu sudah cukup lah, cukup kenyang lah. Luar biasa. 4 orang anak, saya dapat 4 orang anak. Ternyata yang biasa minum zam-zam yang itu ya punya kelebihan sendiri ya, punya IQ-nya Di atas rata-rata. iya, di atas rata-rata. Sahabat Munapolman, ini fase terakhir ya setelah beliau gambarkan. Yang mungkin baru kita tahu ini, saya sendiri baru mendengar ceritanya beliau ini yang sangat inspiratif, mulai dari kecil sampai kemudian menyelesaikan program doktoralnya di Ummul Qura di Mekah. Nah, sekarang pasti terakhir ini nasihat Pak Prof untuk anak-anak Mandar secara khusus, kemudian anak-anak Indonesia secara umum yang hari ini mungkin masih nyantri, masih belajar, masih kuliah. Silakan Pak Prof. Iya. Jadi kalau menggunakan teorinya Al-Farabi ya tentang akal sampai 10 itu kan, itu adalah karunia Allah. Tinggal yang punya itu, pemiliknya akal itu. Jadi kita ini diberi oleh Allah akal, bagaimana kita bisa mengembangkan akal kita itu. Sehingga dengan pengembangan akal kita bisa menguasai ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama memang ya pesan sama teman-teman itu, carilah ilmu pengetahuan yang bermanfaat, yang mengantarkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Itulah ilmu agama. Kita mau mencari ilmu yang lain silahkan, tapi basic keagamaan kita harus kuat dulu. Itu saya tanamkan sama anak-anak saya. Anak-anak saya itu 6 orang, yang ngikutin saya cuma 1, yang nomor 5. Yang nomor 1 dia dokter spesialis ya, spesialis kulit dan kelamin ya, SPKK dia, SPKK. Nah, kita mengarahkan itu, kita arahkan begitu dia sudah sekolah itu mau apa, mau jadi apa, ya dia sendiri yang pilih. Yang nomor 2 laki sekolahnya mau kemana gitu, milih silakan. Saya mau ke ini katanya, mau jadi insinyur ITB. Ya silakan, saya bisa membantu kan gitu kan. Akhirnya masuk. Yang ketiga psikologi, yang keempat itu sastra Inggris. Nggak ada yang sama. Yang kelima yang baru agama itu. Yang keenam juga bukan agama. Jadi semuanya yang keenam itu alumni ITB juga. Jadi Pak Prof nggak pernah maksakan anak-anak? Nggak pernah. Saya arahkan silahkan sendiri-sendiri, tapi setelah kita bentuk agamanya yang kuat. Jadi agamanya yang kuat, jadi dia kemana saja dia akan taat dan patuh. Jadi pada prinsipnya semua ulama, tapi pada jalur keahliannya yang berbeda ya, masing-masing berbeda itu. Iya. Silahkan saja, nggak usah dipaksa ya, karena yang mau sekolah kan mereka. Ya, tapi agamanya kita bimbing terus. Jadi di rumah itu setiap hari kalau sudah pulang dari sekolah itu terus dibimbing keagamaannya, sholatnya zulum. Ya, namanya kita punya tamu sering gitu, apalah gitu, dikontrol terus ya, dikontrol terus, nggak bisa dilepaskan begitu saja itu. Sebagaimana dulu Pak Prof dulu waktu masih kecil ya. Iya, sama. Ayah saya begitu ketat. Nah, istri saya juga begitu, senantiasa mengawasi ya cucu-cucunya ini yang
bervariasi ya, sangat-sangat variatif itu. Oke. Apa lagi? Makasih Pak Prof ini Cukup ya? atas Banyak ya. luar biasa waktu yang sangat barokah ini bisa duduk bersama beliau. Sekarang kami sudah di Pare ini. Sudah jam berapa Pak Supir? Jam 2.05. Oke, sudah jam Pas 2. ya. Mungkin beliau ini sudah saatnya harus istirahat untuk sampai di bandara. Makasih sekali lagi Pak Ini Prof. Pare nih, ini yang Habibie nih. Iya. Iya. Ini, Oh, Masya Allah, hebat ya. sudah Pare.